Namaku Raka. Aku lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Yogyakarta. Sejak kecil, hidupku tak pernah mudah. Ibuku adalah seorang pembantu rumah tangga. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman, mencuci baju, memasak untuk keluarga majikannya, dan membersihkan seluruh sudut rumah yang bukan miliknya. Sementara ayahku, lelaki tua yang tubuhnya mulai membungkuk sebelum waktunya, bekerja sebagai tukang kebun di rumah yang sama. Mereka bekerja untuk sebuah keluarga kaya raya bernama keluarga Wijaya. Kami tinggal di rumah kecil berukuran 3 kali 4 meter di belakang rumah besar itu. Lebih tepatnya, di pojok belakang kebun, di dekat kandang ayam. Rumah itu terbuat dari papan dan seng yang sudah mulai berkarat. Tak ada kamar tidur terpisah. Hanya satu ruang sempit tempat kami bertiga tidur berdesakan setiap malam. Setiap hari sebelum berangkat sekolah, aku membantu ibuku menyapu halaman dan membersihkan teras rumah majikan. Kadang, aku juga membantu ayahku memetik daun kering di taman atau memotong rumput yang tumbuh liar. Aku tahu, mereka ingin aku bisa sekolah tinggi. Mereka bilang, hanya dengan pendidikan, aku bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Namun, sekolah tidak selalu menyenangkan. Teman-teman sekelasku, sebagian besar, adalah anak-anak dari keluarga kaya, termasuk anak dari majikan orang tuaku. Mereka mengenakan sepatu mahal, membawa bekal dari restoran cepat saji, dan naik mobil ke sekolah. Sementara aku datang dengan sepeda tua, seragam lusuh, dan bekal nasi tempe buatan ibuku. Seringkali aku jadi bahan ejekan. Itu anak pembantu yang suka nyapu di rumahku, seru salah satu teman sekelasku di depan banyak orang. Kalau mau rumahmu bersih, panggil aja si Raka. Dia jago banget nyapu. Ejek. Yang lain, tawa mereka menggema di lorong sekolah. Menyayat hatiku. Yang paling menyakitkan adalah saat aku mendengar seseorang berkata, mimpi jadi dokter. Halah, anak pembantu kok mimpi tinggi. Aku hanya diam, menunduk. Tapi dalam hatiku, aku berjanji, suatu hari aku akan buat mereka melihat siapa aku sebenarnya. Setiap malam, setelah semua pekerjaan rumah selesai, aku belajar dengan lampu kecil yang remang-remang. Kadang aku mengantuk, kadang aku kelaparan. Tapi aku selalu ingat satu hal yang ibuku katakan padaku sebelum tidur. Kita memang miskin, nak, tapi mimpi itu gratis. Kalau kamu kuat, kamu bisa bawa mimpi itu terbang jauh. Aku belajar dengan sungguh-sungguh. Aku mulai menyukai pelajaran biologi. Aku tertarik bagaimana tubuh manusia bekerja, bagaimana penyakit bisa datang, dan bagaimana seorang dokter bisa menyelamatkan nyawa seseorang hanya dengan ilmu. Aku ingin menjadi seperti itu, menjadi orang yang bisa menolong suatu hari. Saat aku duduk di perpustakaan sekolah, guru biologi menghampiriku. Namanya Bu Sari. Ia duduk di sampingku dan berkata pelan, Raka, ibu tahu perjuanganmu. Ibu juga dulu bukan dari keluarga berada. Kamu punya potensi. Jangan pernah biarkan ejekan mereka mematikan impianmu. Kata-kata itu menyalakan semangatku. Lebih dari apapun, aku mulai memenangkan beberapa lomba sains tingkat kota, mewakili sekolah. Meski awalnya diremehkan, bahkan pernah satu kali, saat aku menang lomba biologi dan dipanggil ke atas panggung, beberapa anak yang biasa mengejekku justru terdiam. Mereka seperti tak percaya. Tapi jalan menuju cita-cita belum selesai. Ujian nasional datang. Aku siang malam tetap bekerja membantu orang tuaku, tapi tak pernah mengeluh. Dan akhirnya hari itu tiba. Pengumuman hasil ujian. Aku lulus dengan nilai tertinggi di sekolah. Kepala sekolah memanggilku ke ruangannya dan berkata, kamu akan kami daftarkan beasiswa penuh ke Universitas Kedokteran. Ada yayasan yang siap membiayai anak-anak berprestasi seperti kamu. Mataku berkaca-kaca. Aku berlari pulang
dan memeluk ibuku yang sedang menyapu. Kami menangis bersama di halaman belakang rumah majikan. Hari itu adalah awal dari mimpi panjangku. Mimpi yang tumbuh dari hinaan, dari lantai rumah yang dingin, dari bau sabun cuci yang menempel di tangan ibuku, dan dari semangat tak pernah padam seorang anak pembantu yang ingin menjadi dokter. Itu baru permulaan. Jalan masih panjang, tapi tekadku jauh lebih kuat dari ejekan siapapun. Karena aku tahu, aku tidak dilahirkan untuk menjadi bahan olok-olok. Aku dilahirkan untuk membuktikan bahwa siapapun bisa bermimpi dan mewujudkannya. Hari pertama kuliah di Fakultas Kedokteran adalah hari yang tak akan pernah aku lupakan. Aku berdiri di depan gerbang kampus negeri ternama dengan perasaan gugup sekaligus bangga. Jaket alma mater yang baru kuberikan ke ibu untuk dijahit hari sebelumnya, kini ku kenakan dengan penuh harapan. Kampus ini besar, megah, dan penuh orang-orang pintar dari seluruh penjuru negeri. Ada yang datang dari keluarga dokter, ada yang anak pengusaha, ada juga yang dari luar negeri. Aku, anak pembantu rumah tangga, yang dulu tak dianggap siapa-siapa, saat duduk di kelas besar bersama ratusan mahasiswa baru. Aku hanya diam, mendengarkan, mencatat, belajar memahami suasana baru. Aku tahu, ini dunia yang berbeda dari sekolahku dulu. Tapi, aku tidak takut. Aku sudah terbiasa menjadi orang yang paling bawah. Justru disinilah aku mulai naik, sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, dan minggu-minggu pertama terasa berat. Kuliah sangat padat. Setiap malam aku membaca buku setebal bantal sambil menginget-inget istilah medis yang terasa seperti bahasa asing. Ada kalanya aku hampir menyerah. Pernah aku ketiduran di perpustakaan sampai pagi karena terlalu lelah membaca. Tapi di setiap kelelahan itu, aku selalu teringat wajah ibuku, wajah yang penuh harap. Aku belajar bukan untukku saja, tapi juga untuk mereka, ibuku, ayahku, dan semua orang miskin yang tak bisa berobat karena tak punya uang. Teman-teman di kampus mulai mengenalku sebagai mahasiswa yang rajin. Meskipun aku tidak banyak bicara, tapi aku selalu ada di barisan depan saat dosen menjelaskan. Aku sering menjadi yang pertama mengumpulkan tugas. Beberapa dari mereka mulai menghargai kehadiranku, tapi tetap saja ada segelintir orang yang meremehkan. Suatu hari, ketika sedang diskusi kelompok, seorang teman berkata setengah bercanda, "Hebat juga kamu ya, Ra. Anak pembantu, tapi bisa ngerti soal jantung koroner." Yang lain tertawa kecil. Aku tersenyum saja, karena aku tahu suatu hari nanti aku akan jadi dokter, dan mungkin mereka akan antre di ruang praktikku. Di sela-sela kuliah, aku juga bekerja paruh waktu, menjadi penjaga perpustakaan, jadi asisten laboratorium Boken, pernah menjadi petugas kebersihan malam di asrama mahasiswa. Semua itu kulakukan demi bertahan hidup, agar tidak menyusahkan orang tuaku yang sudah renta. Setiap bulan, aku sisihkan sebagian uang beasiswaku untuk kukirim ke kampung. Ayah dan ibu tidak pernah meminta, tapi aku tahu mereka butuh. Lalu datanglah sebuah kesempatan emas. Ada pengumuman beasiswa lanjutan untuk belajar ke luar negeri khusus untuk mahasiswa kedokteran terbaik dari berbagai fakultas. Aku nyaris tidak percaya ketika namaku ada di daftar calon penerima. Dari ratusan mahasiswa, hanya 5 yang dipilih, dan salah satunya adalah aku. Saat aku menelepon ibuku untuk memberi kabar, aku bisa mendengar suaranya gemetar. "Raka, kamu beneran mau ke luar negeri?" "Iya, Bu. Raka dapat beasiswa." "Dokennya, Bu." Terdengar isakan pelan dari seberang telepon. "Ibu bangga banget, Nak. Bapak juga pasti senang." Hari keberangkatanku ke luar negeri adalah hari yang penuh haru. Warga kampung datang ke rumah kami,
menyalami ibuku yang menangis bahagia. Mereka tak menyangka anak dari pembantu rumah tangga dan tukang kebun bisa terbang ke negeri orang untuk belajar menjadi dokter. Sesampainya di negeri asing itu, negara Eropa yang dulu hanya bisa aku lihat dari televisi aku, kembali menjadi orang asing. Bahasa berbeda, budaya berbeda, makanan berbeda, tapi semangatku tak berubah. Aku belajar dengan lebih keras, mengikuti praktik di rumah sakit modern, mengenal teknologi medis canggih, dan bahkan dipercaya menjadi asisten salah satu dokter spesialis ternama di negeri itu. Aku bukan lagi anak pembantu. Aku adalah calon dokter spesialis yang disegani. Tapi aku tidak lupa dari mana aku berasal. Setiap kali aku memegang stetoskop, aku selalu membayangkan desa kecilku, tempat orang-orang sakit, tapi takut ke rumah sakit karena tak mampu bayar. Aku berjanji, suatu hari aku akan pulang dan membangun sesuatu untuk mereka, dan waktu itu akan datang. Tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan tugasku di negeri orang. Aku harus belajar semua yang bisa kupelajari, karena saat aku pulang, aku ingin membawa ilmu, bukan hanya gelar. 5 tahun berlalu, seperti mimpi, aku menyelesaikan program spesialisasi kedokteran di negeri asing itu dengan perjuangan yang tak mudah. Bahasa yang awalnya terasa kaku, kini menjadi akrab di lidahku. Dunia rumah sakit yang awalnya membuatku gugup, kini jadi tempat aku menaruh hati dan tenagaku sepenuhnya. Aku pernah membantu operasi, menjadi tangan kanan dokter senior, dan bahkan dipercaya menangani pasien sendiri di tahan-tahan terakhir programku. Namun, meski aku tinggal di kota maju, dengan gedung tinggi dan teknologi serba canggih, hatiku selalu tertinggal di kampung halaman. Di antara malam-malam penuh salju, pikiranku selalu terbang ke lorong-lorong sempit kampungku yang becek saat hujan, ke suara ibu yang batuk-pituk karena terlalu lelah bekerja, ke wajah-wajah warga yang sering menahan sakit karena takut berobat, takut tak bisa membayar. Itulah yang membuatku mengambil keputusan besar, pulang ke Indonesia. Banyak yang menyayangkan, kamu bisa dapat pekerjaan bagus di sini, Raka, kata salah satu mentorku. Dengan gelar dan pengalamanmu, kamu bisa hidup sangat nyaman. Tapi aku hanya tersenyum dan menjawab pelan, saya tidak kesini hanya untuk mencari kenyamanan. Saya kesini untuk belajar agar suatu hari bisa berguna untuk mereka yang dilupakan. Setibanya di Indonesia, suasana tropis menyambutku seperti pelukan lama yang hangat. Aku pulang ke kampung kecil, tempat segalanya dimulai. Rama tua kami masih berdiri. Meskipun kayunya mulai rapuh, ibuku memelukku lama, lebih lama dari biasanya. Ayah sudah tiada. Beliau meninggal setahun sebelumnya karena sakit paru-paru. Aku tak sempat pulang, dan rasa bersalah itu masih menusuk hingga hari ini. Namun aku tahu, ayah pasti ingin aku terus melangkah. Hari-hari berikutnya, aku habiskan berkeliling kampung. Banyak yang masih sama, anak-anak masih bermain tanpa alas kaki. Orang-orang masih duduk di pos ronda sambil memijat pinggang yang pegal karena kerja keras. Tapi satu hal yang paling menyedihkan masih, banyak warga yang sakit, tapi tidak berani ke dokter. Karena itu, aku mulai membangun sebuah klinik kecil di pinggir kampung. Tanahnya aku beli dari hasil tabunganku selama di luar negeri. Sederhana, tapi cukup untuk ruang periksa, satu tempat tidur pasien, dan ruang tunggu kecil. Aku beri nama Klinik Harapan, karena memang itulah yang ingin aku berikan harapan bagi mereka yang selama ini tak punya pilihan. Klinik itu khusus untuk orang miskin. Aku tak menarik biaya. Yang punya uang, silakan bayar seikhlasnya. Tapi bagi yang tidak mampu, aku berikan layanan gratis sepenuhnya. Banyak yang terharu. Bahkan ada seorang kakek yang datang sambil menangis karena selama ini menahan nyeri di dadanya tanpa tahu harus kemana. Dok, saya pikir
Orang miskin kayak saya cuman bisa pasrah kalau sakit, katanya sambil memegang tanganku. Aku menatapnya dan berkata, selama saya masih bisa berdiri, Bapak dan semua warga sini tak akan saya biarkan sakit sendirian. Kabar tentang klinik itu menyebar cepat, tak hanya dari kampungku, tapi dari kampung-kampung sekitarnya. Pasien mulai berdatangan. Ada yang naik sepeda dari 2 desa sebelah. Ada yang digendong oleh keluarganya karena tak mampu jalan. Semuanya datang dengan harapan dan aku berusaha memberikan yang terbaik. Di sela-sela kesibukanku, aku juga mengadakan penyuluhan gratis di balai desa, mengajarkan pentingnya kebersihan, cara hidup sehat, dan pertolongan pertama saat darurat. Aku juga mengundang mahasiswa kedokteran untuk praktik di klinikku, agar mereka belajar bahwa menjadi dokter bukan hanya soal uang, tapi soal kemanusiaan. Suatu hari, aku berdiri di depan klinik, memandangi anak-anak kecil yang bermain di halaman. Salah satu dari mereka mendekat dan bertanya, "Dok, kalau saya besar nanti, saya bisa jadi dokter juga kayak kakak." Aku jongkok, menatap matanya, dan menjawab, "Tentu bisa, asal kamu mau belajar dan tidak pernah menyerah." Anak itu tersenyum lebal, dan di dalam senyumnya, aku melihat diriku sendiri di masa lalu anak pembantu yang dulu dihina, tapi tidak berhenti bermimpi. Kini, aku tak peduli lagi pada hinaan yang pernah dilemparkan padaku, karena aku tahu kata-kata mereka tak lebih dari debu yang akan hilang tertiup angin. Yang tersisa adalah kerja keras, cinta kepada orang tua, dan niat tulus untuk mengabdi. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak kampung yang ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk berbuat kebaikan. Dan perjuanganku baru saja dimulai. Klinik Harapan kini sudah berjalan hampir 2 tahun. Meski kecil, tempat itu menjadi tumpuan banyak orang. Setiap hari, aku menangani berbagai jenis pasien. Dari balita dengan demam tinggi, ibu hamil yang tak pernah periksa kandungan sebelumnya, hingga kakek renta yang harus diperiksa dengan peralatan seadanya. Kadang, aku harus merujuk mereka ke rumah sakit besar. Tapi tetap saja, banyak dari mereka memilih kembali ke klinikku bukan karena alatku lengkap, tapi karena mereka merasa dihargai. Aku mulai dikenal sebagai dokter kampung. Sebutan itu membuatku tersenyum. Dulu, mereka memanggilku anak pembantu. Sekarang, mereka menyapaku penuh hormat. Namun di balik semua itu, ada luka yang tidak banyak orang tahu. Suatu sore, setelah menangani pasien hampir seharian, aku duduk di ruang kecil belakang klinik. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih letih. Di meja, ada setumpuk tagihan listrik, nota pembelian obat, dan surat izin yang belum disahkan pemerintah setempat. Klinik ini gratis, tapi bukan berarti bebas biaya. Setiap bulan, aku menutup kekurangan dari sisa tabungan dan honor-honor kecil sebagai pembicara seminar medis. Tak jarang, aku mengorbankan kebutuhan pribadi demi kelangsungan klinik. Aku menolak beberapa tawaran kerja dari rumah sakit besar di kota. Mereka menawarkan gaji puluhan juta per bulan, fasilitas lengkap, bahkan mobil dinas. Tapi semua itu tidak menggoyahkan niatku. Aku tahu, kalau aku tinggalkan tempat ini, siapa lagi yang akan peduli pada orang-orang seperti mereka? Tapi malam itu berbeda. Saat aku hendak menutup klinik, seorang perempuan datang, tergopoh-gopoh sambil menggendong anak kecil. Wajahnya panik. "Dok, tolong anak saya. Panasnya tinggi sejak kemarin." Tanpa banyak tanya, aku segera memeriksa anak itu. Matanya sayu, tubuhnya sangat panas. Ia menggigil. Aku langsung menyadari, ini bukan demam biasa. Ini gejala DBD, demam berdarah. Aku menatap ibunya. "Bu, anak ini harus dirawat di rumah sakit sekarang juga. Harus diinfus dan dimonitor." Wajah perempuan itu pucat,
Tapi saya nggak punya uang, dok. Saya bahkan nggak bisa bayar ojek buat ke rumah sakit. Hati kecilku seolah retak. Aku tahu kalau anak itu tidak segera ditangani secara intensif, nyawanya bisa melayang. Tanpa pikir panjang, aku ambil kunci motorku. Saya antar ke rumah sakit. Saya kerong juga soal biaya, biar saya bantu bicarakan. Yang penting, nyawa anak ibu dulu. Malam itu, aku berkendara menembus hujan deras menuju rumah sakit kabupaten. Aku mengantar anak itu sendiri, sementara ibunya duduk di belakang sambil menangis. Sesampainya di sana, aku langsung berkoordinasi dengan rekan dokter. Enoch, it's ditangani. Syukurlah, nyawanya tertolong. Aku pulang tengah malam, kuyup dan lelah. Tapi hatiku hangat. Itu adalah jenis kelelahan yang tidak bisa dibeli dengan uang kelelahan yang membawa kepuasan jiwa. Beberapa hari kemudian, aku kembali disapa oleh banyak warga. Mereka semakin percaya. Tapi justru saat itulah masalah baru muncul. Beberapa oknum di desa termasuk petugas yang dulu tidak percaya padaku mulai merasa terganggu. Dia cuma dokter biasa, sok-sokan bikin klinik gratis, kata salah satu pejabat desa dalam rapat. Mereka mulai menyebar rumor, mengatakan bahwa klinikku tidak memiliki izin resmi, bahwa aku membahayakan warga dengan praktik tak berstandar. Aku terpukul, tapi aku tidak melawan dengan kemarahan. Aku hanya mengirim surat terbuka, menyertakan semua sertifikat, izin, dan bukti pelatihan medis yang kupunya. Aku juga mengundang mereka untuk datang langsung dan melihat bagaimana aku bekerja. Dan satu persatu dari mereka mulai datang. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana aku melayani pasien, bagaimana aku menyambut setiap orang dengan senyum tanpa memandang siapa mereka. Bahkan akhirnya beberapa dari mereka meminta maaf. Sore itu, aku duduk di bangku kayu depan klinik, ditemani suara jangkrik dan bau tanah basah. Seorang anak kecil datang membawa gambar yang dia warnai. Gambar pria memakai jas putih, berdiri di depan bangunan kecil, bertuliskan Klinik Harapan. Aku tersenyum dan bertanya, "Ini siapa?" Anak itu menjawab polos, "Itu Dokter Raka. Aku mau jadi kayak Dokter Raka." Hatiku meleleh. Bukan karena pujian, tapi karena aku tahu perjuanganku tidak sia-sia. Luka dan lelahku berubah menjadi lentera kecil bagi mereka. Dan satu hal yang kupelajari, menjadi dokter bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tapi tentang hadir bagi mereka yang kehilangan harapan. Dan aku, si anak pembantu rumah tangga, kini menemukan tujuan hidup yang Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan deras turun hampir setiap hari, membuat jalanan kampung licin dan becek. Atap seng di klinik sering bocor, dan beberapa kali air masuk ke ruang tunggu. Tapi meski begitu, pasien tetap datang. Makin banyak. Klinik Harapan mulai kewalahan. Aku, yang sejak awal menjadi satu-satunya dokter di sana, merasa tubuhku mulai kelelahan. Tidur malam seringkali tak sampai 4 jam. Kadang saat sedang istirahat makan siang, pasien baru datang dan aku tidak tega menolaknya. Belum lagi banyaknya warga desa sebelah yang mulai datang karena mendengar tentang klinik gratis ini. Aku mulai berpikir untuk mencari bantuan, bukan untuk menggantikan tugasku, tapi setidaknya untuk meringankan beban. Aku menghubungi teman-teman lamaku, dokter muda, mahasiswa kedokteran, relawan kesehatan. Sebagian besar menyambut baik. Mereka datang setiap akhir pekan untuk membantu. Ada yang memeriksa pasien, ada yang jadi apoteker dadakan, ada pula yang memberikan edukasi kesehatan pada anak-anak. Klinik kami jadi hidup. Tapi seperti biasa, ketika sesuatu tumbuh, pasti ada saja yang merasa terganggu. Sebuah kabar tak mengenakan sampai ke telingaku. Seorang pemilik klinik swasta di kota sebelah merasa keberadaan Klinik Harapan merugikan bisnisnya.
klinik gratis itu mematikan rezeki orang lain, katanya dalam sebuah acara diskusi kesehatan. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat surat panggilan dari dinas kesehatan setempat. Klinikku akan diperiksa ulang untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur. Aku tahu, ini bukan soal legalitas. Semua surat izinku lengkap, tapi tekanan datang dari pihak-pihak yang merasa bisnis mereka terganggu. Dunia kesehatan seperti dunia lainnya ternyata juga bisa penuh persaingan. Hari pemeriksaan pun tiba. Beberapa petugas dari dinas datang. Aku menyambut mereka dengan tenang, memperlihatkan semua dokumen, mengantar mereka melihat ruang periksa, ruang obat, hingga catatan pasien. Mereka mencatat, memotret, dan berdiskusi cukup lama. Satu petugas mendekatiku dan berkata, "Secara dokumen, semua baik, tapi ada tekanan dari atas. Mungkin sebaiknya Klinik Harapan mulai menarik biaya, minimal seharga puskesmas." Aku hanya diam, tak menjawab. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerjaku yang remang. Aku membuka buku harian lama yang kutulis sejak masa. Di sana tertulis, mimpiku bukan jadi orang kaya. Mimpiku adalah membuat orang miskin tidak takut sakit. Aku memejamkan mata, menahan air yang menggenang di pelupuk. Keesokan harinya, aku menempelkan pengumuman besar di papan depan klinik. Klinik Harapan akan tetap gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Kami bukan saingan siapa-siapa. Kami ingin menolong. Pengumuman itu membuat warga makin mencintaiku, tapi cobaan belum selesai. 3 hari setelah itu, sebuah insiden mengguncang semuanya. Seorang anak perempuan kecil datang ke klinik dalam kondisi kejang. Ibunya histeris. Ia tidak sadar penuh. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Aku segera memberinya pertolongan pertama, lalu bergegas membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil pinjaman dari kepala dusun. Namun di tengah jalan, mobil kami terjebak banjir di jembatan kecil. Air deras mengalir. Aku menatap wajah pucat anak itu, dan saat itulah perasaan takut menyelimuti diriku. Di tengah gelap malam dan deras hujan, aku menggendong anak itu, berlari melewati genangan banjir. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena air dingin, tapi karena takut kehilangan nyawa yang begitu kecil dan rapuh. Sampai akhirnya, kami tiba di rumah sakit. Anak itu selamat, tapi hari itu, aku merasa seperti dihantam kenyataan yang keras. Aku tidak bisa sendirian. Aku butuh sistem, butuh ambulans, butuh fasilitas lebih baik, butuh orang-orang yang mendukung, bukan menghalangi. Beberapa hari kemudian, aku berdiri di hadapan warga desa, di aula kecil dekat balai desa. Aku bicara dengan suara berat, saya tidak bisa terus bertarung sendiri. Klinik ini milik kita semua. Kalau kita mau, kita bisa bangun fasilitas yang lebih baik. Tapi saya butuh kalian. Kita butuh relawan. Kita butuh bersatu. Tak kuduga, satu persatu warga berdiri. Saya bisa bantu bangun ruang tambahan, Dok. Saya bisa nyumbang semen. Saya bisa bantu jaga malam kalau dokter kecapekan. Air mataku jatuh, bukan karena lelah, tapi karena akhirnya aku tidak sendiri. Aku menyadari satu hal penting. Ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Dan hari itu, Klinik Harapan tidak lagi milik seorang raka anak pembantu yang dulu dihina. Klinik itu kini milik semua orang yang pernah merasa tak dianggap, tak mampu, dan tak punya siapa-siapa. Mereka semua kini punya tempat untuk berharap. 3 bulan sejak peristiwa anak yang nyaris kehilangan nyawa itu, banyak hal berubah. Klinik Harapan tak lagi hanya sebuah bangunan sederhana, dengan dinding kayu dan atap seng. Berkat gotong royong warga dan bantuan para relawan, klinik itu perlahan tumbuh menjadi pusat kesehatan kecil yang layak dan penuh kehidupan. Di sisi kanan, bangunan utama, warga bersama para tukang kampung
membangun ruang bersalin sederhana. Di sisi kiri, berdirilah ruang penyuluhan tempat anak-anak belajar mencuci tangan. Ibu-ibu belajar pola makan sehat, dan bapek-popek memahami pentingnya cek tekanan darah. Klinik kami memang bukan rumah sakit, tapi kehangatannya jauh lebih menyentuh. Di setiap sudutnya ada jejak cinta dari tangan Tengen yang tidak dibayar, mulai dari dinding yang dicat oleh anak-anak muda desa hingga kursi tunggu yang dibuat dari kayu bekas namun dipernis penuh semangat. Aku, Raka, anak pembantu rumah tangga yang dulu dihina dan diolok-olok, kini menjadi dokter rakyat. Bukan karena gelarku, tapi karena hatiku memang untuk mereka. Namun hari-hari tenang itu tak selalu datang tanpa ujian. Salah satu ujian terbesar datang dari orang yang tidak pernah kuduga, Putri Wijaya, anak dari majikan ibuku dulu. Aku ingat jelas wajahnya. Dulu, waktu kami masih kecil, dialah orang yang paling sering mengejekku. Anak pembantu, sok pintar, ngaca dulu sebelum mimpi jadi dokter. Kata-katanya masih terngiang di telingaku. Ia tumbuh di rumah besar dengan segala kemewahan. Aku berdiri di bawah terik matahari, menyapu halaman tempat ia bermain. Tapi siang itu, di tengah antrean pasien, aku melihat seorang perempuan muda turun dari mobil mewah. Ia mengenakan kemeja rapi, kacamata hitam, dan wajah yang penuh ragu. Aku kenali dia seketika, Putri. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Ia melangkah pelan mendekat ke meja pendaftaran. Permisi, saya mau periksa untuk anak saya, katanya pelan. Matanya tak berani menatap langsung. Aku mengangguk. Silakan duduk. Saat giliran anaknya diperiksa, aku tetap profesional. Anak itu demam biasa. Aku memeriksanya dengan tenang, memberi resep, dan memberikan beberapa nasihat. Selesai. Sudah. Tapi sebelum ia pergi, Putri menatapku, matanya berkaca-kaca. Raka, aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku minta maaf. Aku terdiam, lalu tersenyum tipis. Itu masa lalu, Putri. Hidup terus berjalan. Dan aku sadar, bukan hanya aku yang berubah, dia juga telah belajar arti rendah hati. Hari itu, untuk pertama kalinya, anak majikan ibuku duduk di klinik kecil yang kubangun sendiri, meminta tolong kepada anak pembantu yang dulu mereka hina. Waktu Klinik Harapan menjadi tempat banyak cerita. Cerita kesembuhan, cerita harapan, bahkan cerita cinta. Salah satu relawan tetap kami adalah seorang dokter muda bernama Nadia. Ia lulusan universitas ternama, cerdas, dan memiliki senyum yang mampu menenangkan pasien, bahkan sebelum mereka duduk di kursi periksa. Kami sering berdiskusi soal banyak hal, dari pola penyebaran penyakit menular hingga cita-cita masa depan untuk membangun sistem kesehatan berbasis masyarakat. Ia tahu semua kisah, tapi ia tidak melihatku dari masa laluku. Ia melihatku dari apa yang kuperjuangkan hari ini. Kami menjadi dekat, bukan karena drama, tapi karena rasa hormat. Dan suatu sore, di depan Klinik Harapan, di bawah langit jingga, aku berkata pelan, Nadia, jika kamu bersedia, maukah kamu mendampingi aku membangun tempat ini sampai nanti? Dia tersenyum, tidak berkata apa-apa, tapi genggaman tangannya menjawab semuanya. Aku tahu, jalan ini tidak akan mudah, tapi sekarang aku tidak sendiri. Aku punya klinik kecil yang terus tumbuh, warga yang mendukung, dan seseorang yang berjalan bersamaku. Dari dulu, aku tidak pernah mengejar kekayaan. Aku hanya ingin satu, membuktikan bahwa orang kecil pun bisa memberi arti besar untuk dunia. Dan ternyata benar. Dari niat yang ikhlas, tumbuhlah kekuatan yang luar biasa. Kini, setiap pagi saat aku membuka pintu klinik, aku tak lagi melihat bangunan biasa. Aku melihat mimpi yang dulu sering ditertawakan, kini berdiri
di hadapanku, hidup dan memberi harapan. Dan semua ini baru permulaan. 7 tahun telah berlalu sejak pertama kali aku pulang dari luar negeri dan membangun klinik harapan di sudut desa yang dulu hanya dikenal sebagai tempat tinggal para buruh tani dan pekerja kasar. Waktu berjalan cepat, tapi setiap detiknya menyimpan begitu banyak cerita. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin sederhana di ruang belakang klinik. Jas putih yang kupakai sudah tak seputih dulu. Ada noda bekas tinta, ada benang yang mulai terlepas, tapi jas inilah yang telah menemaniku melewati ribuan wajah-wajah penuh harapan, ketakutan, dan rasa syukur. Hari ini bukan hari biasa. Klinik Harapan akan menggelar peresmian unit rawat inap sederhana, sebuah bangunan tambahan, hasil kerjasama dengan relawan, donatur, dan warga desa. Tak besar, tapi cukup untuk menampung pasien yang butuh istirahat lebih lama. Ada 4 tempat tidur, kipas angin, dan kamar mandi bersih. Mewah, tidak, tapi sangat berarti. Tamu-tamu mulai berdatangan. Beberapa pejabat dari dinas kesehatan, perwakilan universitas, dan bahkan media lokal hadir. Tapi yang paling menyentuh ibu duduk di barisan depan. Usianya sudah tua, rambutnya memutih, tubuhnya kurus, tapi senyumnya masih sama seperti saat aku lulus SD dulu. Penuh keyakinan pada anaknya yang tak pernah ia ragukan. Meski semua orang meremehkannya, aku naik ke atas panggung kecil yang dibuat dari papan dan dihias oleh anak-anak desa. Mic diserahkan padaku. Suasananya hening, semua mata tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Dulu, saya berdiri di halaman rumah orang lain, memegang sapu. Anak-anak majikan sering menertawakan saya. Mereka bilang, saya hanya anak pembantu. Tapi hari ini, saya berdiri di tempat yang saya bangun sendiri, bersama orang-orang yang dulu dianggap tak punya masa depan. Klinik ini bukan milik saya. Klinik ini milik kita semua yang pernah diremehkan, yang pernah ditinggalkan, yang pernah dianggap tak mampu bermimpi." Semua orang terdiam. Beberapa menunduk, beberapa meneteskan air mata. Aku melanjutkan, "Jika hari ini kalian melihat saya memakai jas dokter, itu bukan karena saya lebih hebat, tapi karena saya belajar untuk tidak menyerah, karena saya punya ibu dan ayah yang mengajarkan arti kerja keras, dan karena saya percaya satu orang yang tulus bisa menyalakan cahaya di tengah gelapnya dunia." Setelah acara selesai, aku menghampiri ibu. Ia menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Raka, ayahmu pasti bangga." Ibu gak nyangka anak ibu yang dulu nyuci baju orang sekarang bisa bantu nyembuhin banyak orang. Aku memeluk ibu lama sekali. Tidak peduli dilihat banyak orang. Aku hanya ingin ia tahu bahwa semua ini tak akan terjadi tanpa doanya yang setiap malam diam-diam kupeluk dalam hati. Beberapa bulan setelah peresmian itu, sebuah kabar menggembirakan datang. Pemerintah daerah menyetujui Klinik Harapan sebagai model klinik berbasis masyarakat pertama yang didukung oleh negara. Kami akan mendapat dana tetap, pelatihan tenaga kesehatan, dan alat medis tambahan. Tapi lebih dari itu, Klinik Harapan dijadikan inspirasi nasional. Namaku mulai disebut di media, diwawancarai, bahkan diminta bicara di forum-forum kesehatan. Namun, aku tetap menolak satu hal, pindah ke kota. Aku tidak dibesarkan oleh kota. Aku dibesarkan oleh peluh dan doa di kampung ini. Jawabku saat ditawari posisi tinggi di rumah sakit besar. Hingga akhirnya, suatu pagi yang tenang, aku memutuskan menuliskan sepucuk surat kepada anak-anak yang pernah diremehkan. Jangan takut bermimpi. Jangan takut gagal. Jangan malu jadi anak pembantu, tukang sapu, tukang kebun, atau pemulung. Karena dari tempat paling rendah pun, kamu bisa berdiri
paling tinggi asal hatimu tetap tulus dan langkahmu tak pernah berhenti. Dunia ini memang keras, tapi kebaikan tak pernah kehilangan jalannya. Klinik Harapan bukan hanya tempat berobat, ia adalah bukti bahwa cinta, kerja keras, dan iman bisa menyembuhkan lebih dari sekadar penyakit. Aku adalah Raka, anak pembantu yang dulu diejek, tapi hari ini aku berdiri sebagai dokter dan akan terus berdiri untuk mereka yang butuh harapan. Dan begitulah ceritaku berakhir, bukan dengan kekayaan berlimpah, bukan dengan gelar panjang di kartu nama, tapi dengan senyuman anak-anak desa yang bisa kembali bermain, dengan ibu-ibu yang tak lagi takut melahirkan, dan dengan pelukan hangat warga yang memanggilku dengan sebutan paling mulia menurutku, Dokter Kita.